Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Salam Tim Nasional Indonesia. Salam merah putih. Gua nggak tahu sih ngomong apa. Yang pasti kita bukan hanya happy ya. Mungkin kalau ada kata di atas bahagia itu mungkin itu yang harus disematkan di perasaan kita semua. 269.990.999 orang Indonesia yang happy. Gue nggak tahu jujur ya, mesti ngebahas ini dari mana, apa yang mau diangkat, kemudian apa yang mau di-share ke kalian. Karena ya di luar euforia yang sangat amazing ini, buat gue ini adalah keajaiban. Miracle is real, keajaiban itu ternyata nyata. Apa yang selama ini ya kita hanya bisa angan-angan, ternyata itu terjadi. Ketika kita berpikir tim nasional kita U23 di Piala Asia U23 ini mungkin hanya di fase grup selesai. Bahkan ya untuk berpikir lolos juga susah. Dan di pertandingan pertama kita kalah dari Qatar, sangat yang menyakitkan. Tapi now we are in the semifinal. Ya at least ya sejelek skenario paling jelek, kalaupun kita selesai peringkat 4, kita akan tetap ke Paris tanggal 9 Mei menghadapi Guinea. Tapi sekali lagi gue berharap itu tidak terjadi. Minimal kita peringkat 3, gue rasa itu sudah beyond expectation, udah di luar dari perkiraan kita. Ya walaupun alangkah indahnya kalau kita bisa ke final ya, itu akan menjadi joy match buat pemain, buat pelatih. Ya walaupun di preskon Sintayong pemain mengatakan mereka akan terus mempush sampai di mana mereka bisa takdir mereka menentukan gitu ya. Seperti yang gue bilang di awal, gue bingung bikin judulnya, bingung ngangkat topiknya. Soal gue puter balik juga gue nggak mau terlalu ngangkat ini karena ini adalah haknya untuk diapresiasi para pemain, pelatih, pengurus PSSI, kalian fans ya. Jadi gue nggak mau bercerita soal cerita gue puter balik, itu nanti aja dah kalau lagi ada senggang. Tapi gue mau mengatakan bahwa Gamsahamnida buat Sintayong. Terima kasih buat Rizky Ridho dan kawan-kawan, luar biasa. Mereka membanggakan negara kita dan mungkin ini untuk pertama kali dalam hidup gue begitu merasa bangga sebagai orang Indonesia. Setelah pertandingan selesai, ya malah sebelum selesai pun gue berapa kali ketemu sama rekan-rekan gue, wartawan dari Korea Selatan, dan mereka bilang, kalau nggak salah tuh 90 atau 120 menit ya. Jadi good game gitu. Jadi kita waktu itu mikir oke, terlepas dari siapa yang menang, kita melihat ini adalah game yang sangat luar biasa. Sampai di situ aja gue sejujurnya udah sangat puas dan bangga gitu loh. Dan ternyata kemudian kita berhasil, mereka juga berhasil membuat jantung kita semua copot. Dan setelah pertandingan selesai, begitu banyak orang yang menghampiri gue, bilang selamat mereka. Dan sekali lagi gue merasa ikut bangga ya, walaupun apalah gue di sini gitu loh. Gue hanya menyiarkan perkembangan perjuangan timnas. Mereka lah pahlawan sesungguhnya. Mereka lah yang maju ke depan menghadapi tekanan di titik putih itu luar biasa. Dan ini pula yang saat tadi gue ketemu sama Justin Hubner di Mix Zone, salah satu rekan gue bertanya soal hal ini, bagaimana perasaan Anda ketika gagal mengambil tendangan penalti di kesempatan pertama. Dan dia bilang wow, itu pengalaman ataupun kejadian yang akan sangat menyakitkan, dia bilang itu. Dan beruntung, sebenarnya bukan beruntung ya, itu memang harus diurang karena dia dua kaki kiper itu sudah keluar dari garis sebelum Justin Hubner melakukan atau mengeksekusi bola ya. Tapi anyway, kita berhasil dan Justin Hubner tampil sangat luar biasa. Dan nanti gue akan satu video mendedikasikan
soal Justin Hubner. Kebetulan gue tadi doorstopnya agak lumayan lama, sekitar 4 menitan mungkin ya, 4 menit, sekitar kurang lebih 4 menit lah. Jadi banyak kejadian-kejadian di lapangan yang kita bisa lihat. Tapi kemudian gue konfirmasi lagi dari dia dan ternyata banyak jawaban-jawaban yang nggak akan kita dengar di mana-mana. Nanti gue akan angkat satu khusus buat dia. Jadi akan banyak video-video gue keluarkan dalam beberapa jam ke depan ya. Karena memang yang mau dibahas ini banyak banget teman-teman ya. Apakah kita mau bahas dari euforianya, atau mau dari drama-dramanya, atau mau dari mungkin pertandingan permainannya, ini banyak banget ya, termasuk soal pergantian pemain yang tidak terlalu banyak ya dilakukan oleh Sintayong. Ini alasannya sedikit gue bocorin, karena walaupun di preskon ini ditanya itu, jawabannya dia mau harus hati-hati karena Korea Selatan mencoba untuk mendelay, saya tahu. Tapi gue rasa sih jujur honestly kita mesti mengakui ya, ini juga menjadi catatan untuk jangka panjang PSSI ya, kekurangan materi. Ya mungkin dia lihat di bench, dia bingung. Jadi agak gampang menurut gue, antara gue biarkan pemain yang ada main terus, kualitasnya bagus tapi udah mulai kehabisan bensin, atau gue ganti pemain yang dari bangku cadangan yang mungkin secara fisik, secara endurance masih oke, tapi secara pengalaman dan secara ability atau kemampuan kurang gitu. Jadi situasi ini memang gak gampang ya. Jadi dan ya padahal kita sempat unggul satu pemain, dan bahkan kita dalam keadaan unggul ya waktu pemain nomor 6 ya, Lee Yu-jung kalau nggak salah, striker mereka yang cetak 3 gol itu dikeluarkan wasit, itu kita dalam keadaan unggul 2-1. Jadi tapi kita kemudian disamakan 2-2. Ya Korea Selatan memang cukup cerdik, mereka merapatkan barisan dan mereka pengen memaksa pertandingan ke adu penalti, dan mereka berhasil sampai di situ. Tapi kemudian momen di mana Hernando Ari menepis ini juga luar biasa, dan ini satu momen emosional ya. Waktu di preskon dia ditanya sama rekan gua soal keberhasilan dia, dan Hernando Ari sepertinya sudah punya jawaban dari momen tersebut. Jadi dia mengatakan langsung dengan bukan emosional, dengan emosional ya. Dia sepertinya lega karena dia pernah gagal di AFF U19, gagal ngambil penalti. Jadi dengan dia tadi berhasil mengambil penalti, jadi bukan soal tepisannya aja nih. Itu kayak sepertinya dia punya beban atau hutang yang dia belum bisa bayar dan akhir terbayar. Jadi benar-benar malam yang indah di Abdullah bin Khalifah. Ini stadion yang sebenarnya kalau gue lihat ini ada dua sisi ya. Jadi satu sisi memberikan kita tuah gitu ya. Gue juga nggak tahu nanti bikin judulnya apa. Mungkin malam indah di Abdullah bin Khalifah ya. Ya indah buat hasilnya, tapi buat jantung nggak indah ya, karena jantung gue tuh lumayan suka olahraga aja, itu benar-benar asli. Lu kalau ngeliat langsung, apalagi gue di situ kan bisa melihat yang gak ada di kamera. Kayak salah satu, mungkin nanti gue masukin cuplikannya ya kalau gue nggak malas, karena ini udah pagi banget, ini udah jam berapa nih, 2:30 mungkin ya. Itu salah satu pelatih kiper ya kalau nggak salah, dari Indonesia tentunya, gue lupa namanya, orang Korea Selatan juga. Itu dia pas penalti itu nggak berani lihat ke sana. Gue udah berapa kali cuman gagal ngambil ekspresinya yang gak penuh gitu loh, karena emang menegangkan banget. Dan gue belum pernah ya melihat bahkan secara langsung. Kalian akan bisa rasakan atmosfernya itu menegangkan banget. Itu belum pernah gue secara langsung melihat ada penalti semengerikan ini. Jadi kita bisa bayangkan, yang nonton aja itu sport jantung, apalagi yang main. Jadi gue rasa hari tadi malam itu level sepak bola kita benar-benar resmi naik satu peringkat ya. Luar biasa. Artinya mental kita itu diuji, endurance kita diuji, emosional kita juga diuji. Kita lihat bagaimana para pemain tampak tenang sepanjang 120 menit. Jadi bukan hanya fisik yang terkuras, yang habis, tapi mental juga itu kan diuji. Tapi mereka tetap tenang. Bahkan kita lihat ya pengalaman pemain berpengalaman seperti Hubner tadi pas pas di mix zone, ini gue bocorin sedikit. Dia pas gue tanya soal gaya dia yang militan, gue bilang, lu teriak tadi, lu lagi, gue ngomongnya enggak, you scream like Hulk, gue bilang gitu kan. Terus dia ketawa, dia bilang, iya gue mencoba untuk membangkitkan semangat teman-teman, terus juga fans, dia sangat sangat senang ya dengan dukungan fans, dan dia bilang
ya ternyata berhasil, I did it katanya. Biasanya kan gue nekel orang, tapi tadi dia malah nekel gue dan akhirnya dia kena kartu merah ya. Walaupun tadi gue atau kita semua sempat khawatir juga ya, kaki kalau nggak salah kaki kanannya ya, bagian dalam betisnya itu, karena waktu dia mau clearance bola dengan kaki kanan terus dihajar sama nomor 6. Tapi ya itu dia perjuangan dari Hafner, dan gue bilang juga, menyampaikan, gue yakin juga kalian pasti akan setuju ya. Gue bilang, let me convey the Indonesian people for your sacrifice gitu. Ya, ke Nathan juga gue bilang begitu. Gue bilang thank you for your sacrifice on behalf of Indonesian people. Karena dia cerita juga kan kalian. Jadi ini info A1 nih. Ya, kalau kalian kan banyak yang bercanda tuh, dia balik ke sana cuma ngeliat token listrik. Dia balik ke sana cuma lihat spraynya berdebu. Itu gue bilang ke dia nih, teman-teman. Gue bilang, what did you do when you flew back to Netherlands? Gue bilang, jadi apa yang lu lakuin sih waktu balik ke sana? Ya dia runtun, ya dia balik, kemudian dia diminta latihan oleh klubnya, kemudian datang ini dari PSSI, ya udah, terus klubnya nanya gimana lu siap, ya dia terbang akhirnya. Jadi adalah detail-detailnya nanti, tapi hanya suara ya. Jadi gue nggak akan masukin sekarang, gue nggak akan ngedit sekarang karena ini udah malam banget. Jadi gue hanya cerita secara keseluruhan aja poin-poin yang tadi gue dapat ya. Nah, balik lagi ke Abdullah bin Khalifah. Jadi supporter yang hadir juga sangat luar biasa. Garuda Qatar, jadi namanya bukan Ultras Garuda Qatar juga nih. Garuda Qatar yang tadi bukan mungkin ya, kalau di kira-kira itu fans Indonesia dan Korea itu 10-1. Mungkin lebih bahkan. Jadi gue hitung section yang ada, Korea Selatan itu hanya satu section, sementara kita sisanya semua, kita semua. Mungkin lebih dari 10-1, mungkin 12 atau 13 lah. Dan ada momen-momen di mana ketika kita misalnya disamakan satu sama, itu fans kemudian menabuh genderang ya. Pokoknya bernyanyi, memberikan semangat, dan ini gue bisa membayangkan ya, sebagai pemain itu pasti mereka ada kayak boosting power ya, dengan teriakan-teriakan dan jarak yang dekat itu bisa mereka dengar. Jadi kita serasa main di, bukan Abdullah bin Khalifah nih, Abdullah Bung Karno kayaknya. Luar biasa teman-teman ya. Ya, terima kasih buat kalian semua fans Timnas Indonesia yang ada di stadion, dan juga Sintayong di presscon mengatakan terima kasih, ditranslatein ke bahasa Inggris ya, supporters back in Indonesia. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada pemain, kemudian kepada federasi, terus kepada supporter yang datang dan juga yang di Indonesia. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana dukungan kita melalui doa sekalipun ya. Itu dimanapun kalian berada, dari Aceh, dari Medan, dari Padang, dari Riau, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Lampung, dari Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Madura, Kalimantan, kemudian Bali, NTT, NTB, Lombok, Kupang, Larantuka, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, semua, Maluku, Papua, itu sangat membantu secara spiritual ya. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, ini luar biasa. Jadi ya, berarti kita di sini kita masih akan ada 2 pertandingan lagi. Nanti kita akan menghadapi Uzbekistan atau Arab Saudi yang akan berlangsung besok itu, atau nanti ya, ini udah masuk hari Jumat jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi jam 5 sore waktu sini di Khalifa International Stadium. Ya, entah mengapa Arab Saudi sering banget main di sini. Ya, kemarin juga lawan siapa ya, dia di grup itu main di sini. Kemudian di Piala Asia Senior juga dia lawan Oman, gue masih ingat karena gue ada di situ. Dan wasitnya gue masih ingat, Sean Evans, itu juga main di Khalifa International. Anyway, kita akan menghadapi pemenang antara Arab Saudi dan Uzbekistan. Dan besok gue akan ada video spesial. Tadi gue udah janjian dengan salah seorang wartawan, jurnalis dari Uzbekistan, dan dia sangat ngefans dengan Sintayong. Besok gue akan menginterview dia gitu ya, untuk sedikit bertanya lah dari sisi pandang dia seperti apa sih sosok Sintayong ini, dan juga timnas Indonesia. Yang jelas ini adalah video gue pertama yang gue monolog. Tentunya sebelumnya juga ada, hanya sekitar 2 jam setelah pertandingan selesai gue gelondongin situasi di Abdullah bin Khalifah ya, bagaimana selebrasinya, bagaimana juga keseruannya dan seterusnya. Ya, terkait dengan pertandingan menghadapi Uzbek atau Arab Saudi nanti,
Satu yang gue masih simpang siur, terus terang gue masih belum ngerouting data soal Rafael Strike ya. Ini yang kemarin menjadi bukan man of the match. Man of the match itu Hernando Ari kalau nggak salah. Tapi dia banyak lah diminta untuk memberikan interview oleh beberapa media yang kemarin mencetak 2 gol. Ini kalau nggak salah Mrs. Next Match ya. Gue juga nggak ngerti, belum lihat. Jadi ini karena gue sampai hotel langsung buat video supaya kalian juga tercukupi ya kehausan kalian akan informasi soal keberhasilan Indonesia mencetak history, mencetak sejarah. Jadi di bawah Sintayong kita banyak mencatatkan sejarah baru tinta emas, walaupun masih begitu banyak lagi anak tangga yang bisa kita lalui ya. Dan di preskon itu pun Sintayong sempat mengucapkan, gue lupa ditanya apa, tapi intinya dia juga akan fokus setelah ini untuk kualifikasi Piala Dunia tanggal 6 dan 11 Juni lawan Irak dan lawan Filipina, dan dia menargetkan untuk lolos ke fase atau second round ya Piala Dunia. Dan ya gue rasa sih sejarah yang ditorehkan oleh Sintayong ini nggak kaleng-kaleng, meloloskan Piala U20 ke Piala Asia untuk pertama kali, meloloskan Indonesia ke babak knockout stage di Piala Asia Senior untuk pertama kali, meloloskan tim nasional under 23 pertama kali ke putaran final, bahkan melaju ke semifinal ya. Dan kita akan lihat ya, seperti yang gue bilang, di mana takdir tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia kali ini akan berujung, kita nggak tahu. Yang pasti kalau kali ini gue nggak akan rescheduling tiket, karena kalau apapun yang terjadi semifinal, kita akan tetap nanti main lagi tanggal 3 atau 4. Jadi kalau kita di semifinal seandainya kita gagal, menang atau kalah, kita akan main perebutan tempat 3 tanggal 3. Kalau kita menang, maka kita akan ke final tanggal 4, dan otomatis mau hasilnya apapun kita sudah akan mengantongi tiket ke Olimpiade Paris bulan Juli dan Agustus, yang mana channel Bung Harpa akan terbang ke sana. Kalau kita lolos ya, mudah-mudahan, kita berharap. Oke. Apalagi yang mau gue bahas ya? Bingung gue bahasnya, banyak banget angle-angle yang sebenarnya sangat seru ya kalau dibahas. Tapi ya mungkin ini dulu ya. Jadi ini video gue bikin agak lumayan panjang biar kalian puas. Ya mungkin nggak tahu ya, kalian nonton ini mungkin udah pagi hari Jumat. Jadi sambil kalian mungkin beraktivitas, kalian bisa nonton video ini, lumayan lengkap ya. Mudah-mudahan ini merangkum semua. Tapi tentunya banyak angle-angle yang nggak bisa gue cover di sini ya, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan juga waktu. Karena ini udah jam, nggak tahu jam berapa nih. Coba ya. Di sini udah jam 3 kurang 5 pagi. Jadi di Jakarta ini pas gua rekam ini jam 7 kurang 5 pagi ya. Jadi mungkin lu lagi nonton ini gue perkirakan sekitar jam 9 ya, mungkin jam 9 pagi. Jadi gue udah capek banget. Gak mungkin gue bikin semua angle-angle-nya, tapi gue janji dalam 24 jam ke depan gue akan mengeluarkan 2-3 video mungkin dari angle-angle yang menarik, yang spesifik. Salah satunya soal interview gue dengan Justin Hubner dan juga Nathan. Banyak banget rahasia-rahasia ataupun behind the story yang akan gue hadirkan ke kalian, dan ini sangat menarik ya. Bahkan juga ada cerita khusus. Nah ini nih sebelum gue tutup, insiden soal pertanyaan gue ke Sintayong. Tapi syukurnya itu gue bisa settle sebelum pas preskon kemarin, dan beliau sangat senang, dan bahkan diangkat oleh sebuah koran atau media online di Korea Selatan ya. Tapi gue senangnya dia ya mungkin malah jadi moodnya bagus, mudah-mudahan. Dan gue agak takut ya mengganggu mood dia, karena gue di sini bukan hanya meliput seperti yang tagline gue bilang berkali-kali, bukan hanya meliput, bukan hanya menyaksikan, tapi juga mendukung dan mensupport serta menyiarkan ya. Jadi itu dulu. Jadi pantengin terus channel ini supaya kalian akan dapat informasi yang fresh, yang beda dari yang lain, langsung dari Doha, Qatar. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kalau nggak mau like atau nggak mau komen mah bebas aja ya. Silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Mau terima kasih ke pemain, ke pelatih atau siapapun. Yang pasti dukungan kalian sangat amazing. Mulai dari silaturahmi ke SC Renven kan yang membuat akhirnya dilepas. Ini mungkin ada ngaruh, bukan mungkin, gue rasa ada ngaruhnya juga lah ya. Jadi ya baik-baiklah kita dukung tim nasional kita. Dan untuk Pak Erick Thohir, ya ini juga tadi ada sedikit lah. Ini nggak habis-habis ya kalau cerita begini ya, karena banyak banget seperti yang gue bilang tadi. Jadi mungkin kalian juga tadi nonton ya di preskon,
Sintayong ditanya oleh salah seorang wartawan soal kontraknya, jadi dia mengatakan we had a good chat. Jadi diarti nih ke bahasa Inggris, di bahasa Korea ke Inggris. Ini kan mungkin mengacu pada foto waktu dia makan Korea itu kan, entah di mana lah gitu kan. We had a good chat. Jadi kita sudah ngobrol enak, dan I'm going to sign a new contract. Nah ini cluenya. Walaupun sampai saat ini dibilang gue belum menandatangani apapun. Dan gue rasa ini kalau pendapat pribadi gue ya, ini juga mungkin salah satu angle yang mau gue angkat. Kemarin kan sempat nonton kalian di Metro TV kan, bahas soal gaji Sintayong. Ya, kemudian dibilang ada 1 miliar, ada 2 miliar. Gue bilang, apa masalahnya gitu loh, kasih dia 3 miliar pun gak ada masalah. Ya, karena kan kita bayangkan ya, bagaimana Sintayong benar-benar memberikan atau mewujudkan ya yang mungkin selama ini menjadi impian kita, dan itu real bisa diwujudkan dan membuat 269.999.999 orang itu bahagia. Itu priceless menurut gua. Oke lah, dia setahun habis mungkin 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, bahkan 100 miliar sekalipun, dibandingkan uang itu dikorupsi, mending mana? Mending kita melihat sepak bola kita maju, kita bangga sebagai orang Indonesia, dan tentunya ini membuat kita juga happy ya. Tapi itu pendapat pribadi gua. Bebas gue berpendapat, kalian juga bebas berpendapat. Yang pasti sih gue yakin kontraknya akan diperpanjang dan he would be one of the longest served Indonesian coach in the history. Anyway, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Ini video mungkin salah satu yang terlama yang gua buat buat kalian, karena memang juga kita sudah cukup lama menunggu sejarah yang terjadi, dan kita akan lihat seperti yang gue bilang, di mana takdir tim nasional Indonesia U23 ini akan berujung. Ke situ kalian, lu akan mengawal mereka. Sampai di sini dulu channel Bung Harpa untuk saat ini, dan setelah ini gue akan mengeluarkan video-video gue yang benar-benar yang berbeda untuk kalian. Untuk saat ini, Bung Harpa check out dulu. Kita jumpa lagi di video gue lainnya, dan seperti biasa, gue selalu mengharapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan gue yakin kalian juga dalam keadaan happy-happy.